pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Baik pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pasca banjir stunting di Aceh Utara merangkak naik. Berita lainnya, siswa sekolah rakyat di Subulus Salam dijadwal ulang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loks Mawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lomba Berkitab Bak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara lomba Berkitab Bak Sikula BKBS atau lomba membaca kitab di sekolah, jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian 2 juta rupiah untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1.000.000 untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Bak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Maka modalnya adalah pendidikan untuk mencapai sebuah akhlak anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama. Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Archery Club Banda Aceh pada ajang Almanar Archery Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini. Perpani Kota Banda Aceh untuk sekarang ini kita sedang boleh dikatakan berbenah lah. Berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh, dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren Al-Manar di Aceh Besar, mengadakan event dan alhamdulillah untuk klub di bawah binaan Kota Banda Aceh, Perpani Kota Banda Aceh mendapatkan sebagai juara umum. Dan alhamdulillah event ini sebenarnya boleh dikatakan event yang dilaksanakan secara open, buka. Di situ bisa kita lihat dari klub-klub yang ada di luar Aceh itu juga bergabung. Sekitar lebih kurang ada 317 peserta atlet yang ikut, yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MEC Mujahidin Mujahid Archery Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu, sehingga ditetapkan sebagai juara umum di Al-Manar Archery Club ini. Menurutnya, Al-Manar Archery Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh, sehingga keberhasilan MEC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Al-Manar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MEC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten, ada turnamen maupun tidak. Menjelang kejuaraan, porsi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik. Mujahid Archery Club yang berada di bawah pembinaan Perpani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin, baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih. Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pembinaan klub. Karena itu ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Senada dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh Nasri Nur mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi. Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus, atlet-atletnya juga banyak, klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus Pak, tapi kurang terkoordinir dengan optimal. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal. Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan. Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur, kesehatan, serta
hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara. Setelah bencana ini, hampir 7 bulan, kita mengalami kenaikan 2 grade. Artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi, infrastruktur, dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna. Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau kampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan Huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahad. Pemerintah daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar berharap pembangunan Huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di Huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan Huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan pengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Jayadi. Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan yang dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Haili Yoga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Haili Yoga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus. Hampir 2.000 lebih bendera kita bagikan kepada masyarakat. Mulai besok, tanggal 1 Agustus, ini kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan beriakan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas
dinas, SKPK, termasuk Forkopimda vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa. Harapan yang mendalam diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita perkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau corat. 1 dari 3 tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya disampaikan Razi Arda. Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta, terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2026 melaksanakan penangkapan terhadap 3 orang tersangka. Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AW 34 tahun, dan AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AW dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A Junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AJ diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan. Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kita kenakan wajib lapor. Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Sabang lintas 17 menuju Bubi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto. Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam. Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat Kota Subul Salam, nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Subul Salam itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subul Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subul Salam kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab WAS kita ini mengerjakan 3 wilayah, ada Nagan Raya, ada Subul Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu. Pemerintah Kota Subul Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.